pesan dari Bapak Bupati, marilah kita melaksanakan sholat wajib khususnya itu kalau bisa berjamaah di masjid-masjid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyah wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, rahmat, taufik dan maunahnya kepada kita semua, hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di Masjid Baitur Rahim. Dan kedua kalinya salawat serta salam marilah senantiasa, tiada jemu-jemunya, tiada bosan-bosannya, tiada capek-capeknya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah mengenalkan kita dengan dinul Islam, dan karena beliau pula lah yang mempersaudarakan kita dengan ukhuwah Islamiyah. Dan semoga nanti di akhirat kelak kita juga bisa dipertemukan dengan beliau dan disatukan bersama beliau, dan bisa bersama beliau juga di telaga Ausar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para asatid, para guru, ketua panitia, ketua takmir Masjid Baitur Rahim, ketua dan pengasuh TPA, TPQ atau Madin Baitur Rahim di lingkungan Kerajaan Barat Kelurahan Tegal Gede ini, dan juga para tokoh masyarakat tiga pilar Kelurahan Tegal Gede, Pak Babinsa, Pak Sugino, Pak Babin Katib Mas, Pak Insem, Pak Satpol PP, Pak Gilang, dan seluruh staf kelurahan, serta ibu-ibu, bapak, dan seluruh anak-anakku yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat datang, dan alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul dalam rangka untuk memperingati hari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus juga haflatul imtihan TPA atau Madin Baitur Rahim ini. Ini sebuah kegiatan yang luar biasa, yang sangat baik dalam mendidik moral akhlak generasi muda kita. Saya lihat tadi sudah luar biasa anak-anak yang dididik dan dibina oleh Ustadz Abdul Muqid. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tugas kami selaku pemerintah sudah diambil alih oleh beliau dalam hal ini mendidik dan membina generasi muda kita ini. Dan mohon support dan dukungannya bagi wali santri agar putra-putrinya yang saat ini sudah belajar mengaji di sini untuk terus dimotivasi, Bapak Ibu semua ya. Karena apa? Karena ini adalah benteng kita. Karena ini adalah yang memperkuat kita menghadapi masa-masa depan yang tantangannya jauh lebih berat daripada tantangan-tantangan jenengan semua pada saat ini. Karena generasi muda kita itu bukan hanya berhadapan dengan maraknya berbagai pergaulan dan kehidupan di sekitar kita, tapi dia juga berhadapan dengan mudahnya berbagai informasi dan budaya-budaya asing yang masuk sekarang itu
bukan hanya melalui layar televisi, tapi sudah masuk ke dalam kamar-kamar mereka melalui ponsel-ponsel HP yang mungkin mereka bisa lacak, bisa akses dengan mudah. Oleh karenanya pendidikan agama dalam hal ini melalui TPA atau Madin Baitur Rahim ini mohon terus dimotivasi, karena pasti anak-anak sukanya adalah bermain, pasti anak-anak sukanya main gadget dan lain sebagainya. Namun dengan mereka setiap sore belajar mengaji, belajar memperdalam ilmu agama, bahasana ajar mulai dari lem alipan kan ajar dua wudu, ajar dua bejeng dan sebagainya. Ini adalah modal yang utama sebenarnya dalam kita menghadapi masa-masa yang akan datang. Apalagi di tahun 2035 ini diprediksi negara Indonesia itu akan mendapatkan bonus bonus demografi. Apa bonus demografi itu? Jumlah anak-anak muda yang produktif itu jauh melimpah dan jauh lebih banyak daripada usia-usia non produktif. Ini menjadi sebuah tantangan baru apabila generasi muda kita itu tidak diberi bekal yang cukup. Salah satunya adalah ilmu agama. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beberapa santri sudah ada yang diwisuda lah ya, dengan berbagai jenjang dan kelasnya masing-masing. Mohon ini terus dijaga dan ditingkatkan. Karena ketika kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari agama Islam, maka otomatis kita sedang memperbaiki akhlak dan moral bangsa kita. Karena generasi muda ini adalah penerus kita. Mungkin di antara anak-anak kita nantinya akan menjadi ustadz dan ustadzah. Mungkin juga di antara anak-anak kita ini akan ada yang menjadi polisi, TNI, bahkan Pak Lurah juga mungkin ya. Ya, semoga saja kan gitu ya. Oleh karenanya pendidikan sejak awal ini sangat penting untuk ditanamkan dan dikuatkan. Dan alhamdulillah juga pada malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mungkin nantinya secara detail akan disampaikan para ustadz yang hadir. Namun sedikit saja saya singgung bahwa Isra itu perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Perjalanan di dunia, ya kan? Yang alhamdulillah mungkin di masa sekarang, kalau dulu di masa Rasulullah 1400 tahun yang lalu itu merupakan perjalanan yang aneh. Ya, bagaimana mungkin perjalanan ribuan kilometer dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu bisa ditempuh dalam sekejap mata? Tapi oleh teknologi sekarang itu sangat mungkin dan sudah bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana kemudian perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang ini menjadi tantangan kita bersama. Tapi bagi kita selaku umat Islam, kita harus bisa meyakini dan mengimaninya dengan sepenuh hati. Karena itu bagian dari keimanan yang telah diajarkan oleh agama kita. Ya. Pertanyaannya adalah kemudian kenapa Rasulullah harus dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam beberapa ceramah-ceramah ustadz itu sering disampaikan gitu ya. Ketika Allah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa, Allah hanya turunkan ayat saja melalui malaikat Jibril, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimusyam. Puasalah kamu hai orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ketika Allah perintahkan untuk bayar zakat, Allah perintahkan melalui malaikat Jibril suruh bayar zakat umat Islam. Demikian juga amalan-amalan yang lainnya. Tapi khusus untuk pelaksanaan ibadah sholat, Allah panggil langsung Rasulullah menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Artinya apa? Artinya sholat ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Bapak ibu semua ya, jangan sampai kemudian perintah sholat yang awalnya 50 rakaat yang kemudian didiskon hingga 5 rakaat ini ya masih kita bolong-bolong, masih kita lupa-lupa, ya kan?
Kalau ibu-ibu mungkin ada alasan ya Bu ya. Emak-emak ini ya lagi halangan Pak Lurah. Oh iya. Kalau bapak-bapak ini halangannya apa ini kan? Karena apa? Karena ada ruksohnya juga jika kita memang ada halangannya. Misalnya dalam perjalanan, tapi tentu dengan alasan yang syar'i, jangan dibuat-buat gitu ya. Dan hisab yang pertama kita nanti di akhirat itu adalah tentang sholat. Makanya kemudian saya menyampaikan pesan dari Bapak Bupati, marilah kita melaksanakan sholat wajib, khususnya itu kalau bisa berjamaah di masjid-masjid kita. Dan alhamdulillah di masjid ini, Masjid Baitur Rahim ini, fasilitasnya sudah lengkap, tempatnya sudah luas dan enak juga, ya kan? Tinggal bagaimana kita untuk menggerakkan dan meramaikannya, memakmurkannya itu dengan kita hadir untuk melaksanakan sholat selama 5 waktu di sini di masjid. Wabil khusus bagi bapak-bapak, ya, bapak. Kalau ibu-ibu juga hadir, alhamdulillah, ya. Karena apa? Dengan kita bisa melaksanakan sholat, maka sebenarnya separuh cita-cita kita itu sudah akan tercapai. Separuh permintaan dan keinginan kita itu insya Allah akan terkabulkan. Dan separuh juga persoalan-persoalan di dunia kita insya Allah itu sudah akan ada jawabannya. Apalagi persoalan-persoalan rezeki, persoalan yang lainnya Bu. Tapi ketika kita sudah meremehkan sholat, ketika kita meninggalkan sholat, berarti kita sedang meremehkan yang maha menciptakan kita, yang maha memberi rezeki kepada kita, yang maha nantinya akan memberikan rahman dan rahimnya kepada kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya marilah kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar apa? Agar Allah pun juga menjadi cinta kepada kita. Ketika Allah sudah mencintai kita, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hadapi dunia ini, insya Allah semuanya akan menjadi mudah dan lancar ke depannya. Itu saja, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat juga kepada santriwan dan santriwati TPA atau Madin Baitul Hamdi ini yang sudah luar biasa menciptakan kader-kader terbaik umat ini. Informasinya ada 150 santri yang ada di sini, ya kan? Kalau bisa terus bisa ditambah, terus bisa ditingkatkan sehingga generasi muda ini betul-betul memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi masa depan yang jauh lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.